Oke, let's go. Come back to hentai. Wait. Hentai? Maksud saya heci anjir. Setan, setan. Nah, ini dia anime yang saya suka, yang ada haremnya dan ecchinya gini. Baru saya semangat banget ke reviewnya. Tapi kalau animenya cuma harem biasa, ya saya nggak terlalu suka. Soalnya kurang lengkap aja jadinya kalau nggak ada ecchinya gitu. Apalagi hentai. Nah, anime yang saya bakal review kali ini adalah anime Seijaku Mohai no Bahamut. Request dari anak setan dari Discord lagi. Ah, ya seperti biasa sih si Azazel gitu. Terus aja dari Discord. Anjir, sekali-sekali dari media sosial yang lainnya kayak biar lebih bagus atau biar lebih enak aja anjir. Nah, anak setan yang satu ini juga dapat request di video anime sebelumnya yang berjudul review anime yang ceritanya kayak anime harem tapi bukan anime harem. Ya, sekarang anak setan yang satu ini requestnya itu animenya Sajaku Mohai no Bahamut. Tapi udah aja saya udah nonton. Kalau belum, ya saya bingung aja jadinya. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung aja menuju reviewnya ya. Para manusia nggak ada akhlak. Anime ini menceritakan tentang Lux, mantan pangeran kerajaan Arcedia yang digulingkan melalui kudeta 5 tahun sebelumnya. Lux yang kini menjadi pesuruh demi membayar hutang kepada kerajaan baru untuk mengampuni atas nyawanya, kini melakukan pelanggaran di daerah pemandian asrama wanita. Ya, melihat putri kerajaan baru Lysetria telanjang dan membuatnya sangat marah. Lizard kemudian menantang Lux untuk duel Kiryu itu. Kiryu adalah senjata mekanis lapis baja kuno yang telah digali dari reruntuhan di seluruh dunia. Lux dulu disebut sebagai Dark Knight yang terkuat, tapi sekarang dia dikenal sebagai Dark Knight yang paling lemah dan tak terkalahkan. Hal tersebut dikarenakan ia benar-benar tidak menyerang dalam pertempuran. Setelah duel dengan Lizard, Lux akhirnya masuk menjadi murid di Akademi Perempuan yang melatih bangsawan menjadi Dark Knight. Nah, jalan cerita dari anime ini ya karena memang tidak jauh berbeda dengan anime harem pada umumnya. Ya, kalian punya protagonis yang care banget sama semua orang dan harem bed yang punya masa lalu yang kelam gitu, dan si protagonis menerima masa lalu mereka dengan tak terbuka gitu. Salah satu yang menarik untuk saya mengikuti anime ini sampai akhir adalah karena setting ceritanya yang lumayan unik banget. Ininya unik juga. Ya kayak anime-anime yang lain sih yang bertemakan mecha-mecha gitu. Kan ada mechanical gitu, bukan vape ya. Karena settingnya yang seperti campuran antara dunia medieval dengan dunia modern, rasanya unik aja melihat kemajuan teknologi di sekeliling bangunan tua. Walau komposisi ini bukanlah yang pertama, pasti aja masih ada anime yang lain yang mirip-mirip gitu komposisinya dengan anime yang kayak gini gitu. Selain itu juga, para heroin dalam anime ini juga bukan orang biasa. Masing-masing memiliki posisi yang berbeda-beda di kerajaan masing-masing. Sehingga protagonis ini tidak bisa seenaknya pilih-pilih gadis seperti si Sayur yang sudah disuguhi pacar, tapi masih juga bego. Kedudukan politis dan pandangan rakyat terhadap masing-masing karakter menjadi sebuah tweets yang cukup menyegarkan gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau heroinnya sudah pada jatuh cinta, apalah artinya posisi masing-masing. Paling udah bakal berbuat
sesuatu yang bisa nyenengin si laki, biar bisa aja untuk mendapatkan lah hatinya si laki dan melakukan hal-hal yang sangatlah luar biasa banget kayak di hentai gitu. Ya intinya kayak di Nekopoi gitu. Cerita yang disungguhkan pun terasa berbeda. Dengan cerita dari anime ini menjadi gelap sering berjalannya ceritanya ini. Setiap karakter memiliki cerita kelam sendiri-sendiri dan juga berudara sehingga membuat saya mempertanyakan apakah benar saya itu menonton anime harem. Cerita dari anime ini juga cukup relevan antara satu sama lain dan build up dari episode 1 sampai episode ke-12 terasa cukup dinamis. Walau di akhir-akhir cerita saya merasa ada bagian yang pace-nya terlampau cepat. Jadi kurang bisa dinikmati lah sedikit. Mereka juga sepertinya malas membuat monster atau musuh. Mungkin budgetnya habis untuk menganimasikan drag ride dan fanservice. Walaupun harus saya akui, fanservice di dalam seri ini cukup sedikit untuk sebuah seri harem. Sedikit disayangkan, namun faktanya bahwa sebuah seri anime harem itu dapat membuat saya tertarik dengan sedikit fanservice itu. Ya fanservice-nya itu harusnya itu ada hentainya gitu. Ada adegannya kentunya gitu di kasur. Kalau kayak gitu kan makin nice gitu. Ya ratingnya masih aja bakalan mantap lah. Tapi ujung-ujungnya masuk ke Nekopoi gitu. Atau nggak hentai. Bukan hentai. Hentai Heaven maksudnya. Surganya para hentai. Nah, sampai segini dulu video kali ini ya minasan. Dan untuk next video itu saya masih ada requestan dari seseorang. Ya, ditunggu aja. Mungkin ini bakal lebih lama lagi untuk di video selanjutnya. Untuk di reviewnya itu. Tapi di video ini paling cuma bentar. Mungkin ini berapa menit ya, nggak tahu lah. Saya itu udah recordnya itu berapa menit. Intinya di next video itu pasti aja bakal lebih lama dibandingkan ini. Dan makin seru lah, makin fokus juga gitunya reviewnya. Gak bercanda-bercanda, bacotan-bacotan udah makin hilang gitu. Ya, walaupun ada sedikit-sedikit gitu yang bikin emosi kata-katanya. Dan sampai jumpa di next video. Jara minasan.